Selamat malam pemirsa. Sekarang dengan saya Kusuma Wijaya di sini dari Indonesia.com. Saya sekarang sedang berada di salah satu office-nya EX Entertainment atau lebih dikenal dengan Indoor Out. Nah, sekarang saya sedang berada dengan bersama dengan krunya Bang Hotma, Alan, dan Andrew. Bisa tolong dijelaskan nggak posisi kalian sebenarnya apa di EX ini? Andrew? Yes, I handle the legal and the finance part of EX. Okay. More like a marketing and PR. How about you, Bang Hotma? Saya konseptor sama marketing plan-nya untuk setiap sekali. Marketing plan-nya. Oke. Jadi lebih pada dimana kalau event ini belum jadi, Bang Hotma ini yang nyusun konsepnya dari mentah sampai berdirinya. Ya, jadi lebih kayak development. Kalau misalnya kita mau bikin kan memang harus ada yang create ya, seperti apa planningnya. Kita udah jadi, ini Aaron pikir untuk dari sisi marketingnya, Andrew untuk dari segi finance sama legalnya. Indoor Out ini asalnya itu sebenarnya apa gitu loh? Kenapa dibentuk ada Indoor Out itu? Bisa ceritakan nggak sedikit? Ya kan, kita pernah jelasin ya kemarin ya bahwa Indoor Out itu kita create memang pertama-tama asal muasalnya adalah kita pengen gather orang Indonesia itu bisa bertemu dan setiap merimain mereka untuk bisa saling kenalan gitu, bisa networking gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ketemu kan mungkin ya ini ya susah gitu loh. Mungkin ada Facebook, tapi Facebook kan lebih kayak ini aja grup-grup yang jadi dua gitu. Tapi kalau bisa ketemu, having fun gitu loh, terus ada acaranya juga acara yang bagus gitu loh. Jadi makanya untuk supaya bisa menjadi satu dalam setahun itu ada satu acara yang bisa menjadi patokan bahwa anak muda Indonesia bisa kumpul. Anak muda Indonesia ya. Jadi bisa yang anak muda yang maksudnya yang born di sini, ya kan? Tapi tetap bilang kan Indonesia gitu. Jadi kita bisa menghasilkan sesuatu lah in the future. Dengan dari kenalan dulu, ketemu lagi in the next event, akhirnya semakin stronger and stronger gitu. Jadi segala macam bentuk yang akan dijalankan, entah itu dimulai dengan janjian dulu jalan apa gimana gitu, tapi di future kita pengen bikin supaya apapun yang dikerjakan dalam bentuk bisnis itu muternya kemana-mana gitu, nanti ya. Kalau misalnya bikin sesuatu itu bekerjasama dengan sama Indonesia, terus belinya barangnya juga sama Indonesia gitu. Terus kalau ada misalnya lowongan pekerjaan gitu ya, misalnya saya kerja di kantor gitu kan, ya kalau bisa ya diutamakan kita lempar dulu ke orang Indonesia gitu. Oh, jadi EX ini atau Indoor Out ini bukan hanya sekedar satu organisasi yang membangun satu event, tapi juga membangun networking. Ya. Gitu kan? Ya. Jadi lebih ke networking ya sebenarnya kan gitu ya. Ya salah satunya poin pertamanya itu gitu. Okay. Jadi kita ini yang saya lihat ya, nggak tahu ya pas saya pertama kali datang itu kita terkotak-kotak kan. Jadi sesuai dengan mungkin sukunya, terus agamanya gitu loh. Jadi kita kayaknya agak satu boundaries yang mungkin terbiasa dengan zaman-zaman seperti dulu, karena kita kan kota kepulauan ya. Iya. Nah di Amerika ini sebaiknya itu kita kalau udah terbang jauh ini ya kita harus bukannya melepaskan ya, tapi bersatu membukakan gitu. Jadi akhirnya kita semakin kuat lagi gitu, supaya misalnya dengan adanya misalnya Elmhurst gitu ya. Jadi semua orang yang buka usaha itu kalau bisa difokuskan ke Elmhurst. Jadi akhirnya jadi Indotown, bukannya kalau banyak Chinatown gitu. Kenapa nggak ada Indotown? Nah kalau misalnya itu nggak ngobrol, nggak main dijadikan tuh. Iya benar. Itu satu ide yang cukup bagus itu. Iya itu ya arahnya ke situ. Kalau misalnya kita nggak kenal kan ngajaknya susah. Gitu loh. Tapi di masyarakat Indonesia yang tinggal di New York ini khususnya ya, banyak yang tahu itu tentang EX itu lebih kepada entertainment, misalnya membawa artis ya gitu ya. Memang konsepnya ya itu ya, misalnya mengundang artis
terus mengumpulkan orang Indo rame-rame di situ. Memang konsepnya seperti itu juga. Jadi untuk supaya mereka terpanggil itu kan harus ada satu acara, ya kan. Nah, acara ini saya harus bikin yang ada di planning kita pertama ya, itu mendatangkan artis yang bagus. Jadi nggak sembarangan artis memang yang bagus. Artis yang bagus itu kan udah pasti mempunyai show performance yang bagus kan. Maksudnya yang berkualitas dari segi musik, dan juga dia punya keterampilan untuk bermain alat musik segala macam itu. Jadi makanya waktu itu konsep ini dibuat, kita bikinnya supaya apa yang mereka udah punya dengan kualitas yang bagus, kita akan berikan dengan situasi atau kondisi yang benar-benar memang semuanya mensupport gitu loh. Jadi akhirnya kita dengan aja Indo Out ya, kita ngomong yang lain, Indo Out itu harus bermain atau punya venue yang tempatnya memang layak, yang sekelas dengan internasional, Yang berkualitas lah itu ya. international artis yang pernah mereka yang sering dipakai di sini gitu. Memang itu satu mimpi yang terlalu muluk-muluk ya, tapi ya kita coba selama ini bisa. Bisa diceritakan sedikit nggak dulu, bagaimana sih perjalanannya, bagaimana kamu bisa sampai mendapatkan izin mendatangkan artis dari Indonesia itu? Bisa nggak gitu? There's a lot of aspects involved in getting permit and visa to bring people from other countries to the United States, right? Like what Aaron said, and it takes, first they research our company, EEX, they do background check to the company, see what our capabilities in the US, and then they require the same background check of the bands and the artists from Indonesia as well. So it does take a long time, and it's not cheap at all. Oh yeah. So the government gonna check like every single one, or just the main personnel? Individual. Wow. So that means the group and the recording companies would. Yeah. all All of them. yes. From Because like kan bukan cuma grup aja gitu, pasti kan ada Right, crew. supporting crew, right? Ada dari misalnya dari recording company, it's a lot of people that you have to bring. Jadinya juga banyak background yang harus dicek. So you're gonna check like 6 months or more than 6 months? Minimum, I think, 6 months. Minimum 6 Yeah. months. Wow. Yeah. That's a long way to get a permit. Yeah. So untuk EX ini, Indo Out ini sebagai marketer itu apa sih yang mau dicari? Misalnya audiensnya kata orang Indonesia aja kalau selama bikin event, karena kan dari konsepnya kan kita kan di OX ini punya konsep untuk mencari kebersamaan untuk masyarakat Indonesia. Punya tujuan nggak misalnya bikin satu event terus digather together gitu, saya masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang non Indonesia nya, kira-kira ada nggak kesananya? Oh, justru bikin dengan konsepnya kita bawa artis dari Indonesia kan ini juga kesempatan buat mereka main di luar negeri. Terus kalau buat penontonnya, audiensnya, kita lebih prefer dua-duanya gitu. Dan lagi pula kan karena mereka main di sini, ini kan cukup bergengsi. Itu sudah gitu, orang-orang Indonesia kan juga banyak teman orang-orang Amerika, bukan cuma orang Indonesia aja. Dan kru ataupun segala di tempat build di gedungnya sendiri kita perform, the venue and everything kan juga banyak orang. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Sebenarnya nggak, audiens sih kita pengen siapapun bisa datang gitu. Maksudnya apalagi negara lain biar tahu gitu culture-nya Indonesia. Dan actually itu propose-nya kita juga. Ya, pengen mengenalin musik Indonesia keluar juga. Jadi promosi orang Indonesianya, musiknya ke orang luar juga. Ya sebenarnya ide itu bagus juga. Oh ya, speaking about the artist ya, katanya kan Oktober ini Noah datang dan EX lah yang membawanya. Ceritanya dong sedikit gimana sih kok bisa sampai Noah kesini dibawa sama EX? Ya, prosesnya gini, waktu dulu waktu pertama kali ada ide adalah Ruki waktu itu ketemu sama saya kan, Ruki. Terus saya kenal juga dengan Musika cukup lama karena kita sering event di Jakarta ya, event bareng dengan Musika, Ruki dengan Bu Acin, terus Gumilang, itu saya kenal sama Benyo, tapi Benyo belum di Musika ya. Nah jadi karena kita sebelumnya itu bawa Niji itu kan dari Musika juga, Indo Out yang kedua.
Jadi dari situ kita nanyakan gitu loh, ini artis yang bisa untuk masuk program Indo gitu loh. Indo kan selalu ada kriterianya gitu ya. Jadi akhirnya memang ada plan untuk Noah membuat sesuatu lagi, karena kan waktu album pertamanya yang keluar kan sempat di 5 negara dalam 24 jam ya. Jadi apalagi nextnya gitu lah. Jadi kita ngobrol di situ, gitu ngobrol bahwa tur Amerika ini mau mengerjakan apa enggak gitu. Pada awalnya memang saya diminta untuk mengerjakan untuk semua kota gitu. Tapi waktu itu karena kita ada project lain yang cukup besar, jadi akhirnya kita cuma menghandle untuk di East Coast. Dan itu akhirnya jelas supaya. Berarti East Coast itu kotanya di mana aja? Di New York atau di mana aja? Di New York, DC, dan LA. Untuk saya itu kan acara Noah kan nanti tanggal 9 ya? 9 hari Jumat tanggal 9. Tanggal 9 ya. Iya sih, kita juga banyak mendapatkan permisal, kita juga banyak mendapatkan tanggapan tuh dari masyarakat setempat menanyakan apakah Noah itu benar tanggal 9, dan sekarang ini Bang Hotma ini di sini dari EX Entertainment yang merupakan promotornya di Amerika yang membawa Noah ke sini, dan saya rasa Bang Hotma ini sudah memberikan statement bahwa sudah pasti Noah band performance tanggal 9 di mana tempatnya? Di Santos Party House di 96 Lafayette ya. 96 Lafayette, berarti daerah Soho. Border Chinatown. Soho. Dekat Canal Street ya, Canal Street. Karena saya sama ya. Ya, itu tempatnya kita pilih karena pada saat kita melihat bahwa itu memang udah confirm, jadi kita cari venue yang bisa mewakili Indo Out. Untuk mencari venue yang dengan kapasitas yang kita mau itu agak susah. Karena kita kan udah ada sedikit mepet ya. Jadi di New York ini nyari gedung itu sangat susah dan mahal sekali kan. Nah, akhirnya kita nggak dapat hari Sabtu, dapatnya hari Jumat itu di Santos. Habis itu tempat salah satu tempat yang bisa dibilang top 5-nya di New York untuk skala 500 orang, ada 200 orang gitu untuk bikin event. Kemarin ini saya lihat ada Slash habis manggung di situ, ya Slash dari Guns N' Roses gitu. Jadi makanya saya lihat juga dari segi equipmentnya ya, di Santos itu dari mixernya aja terlihat gitu, dia ada 64 channel T16 gitu. Terus dia punya lighting dan sound systemnya tuh is very powerful, makanya Slash bermain di situ gitu. Jadi Noah adalah satu band yang bukan sembarangan band ya, dia sangat sangat kreatif dari segi musik, jadi ada equipmentnya cukup banyak gitu. Bahkan untuk perform aja dia memerlukan harus ada 2 mixer monitor, mixer FOH. Jadi selalu equipment yang harus di prepare untuk mereka bisa full live concert. Jadi request awalnya juga terus di New York ya itu jauh lebih banyak dibandingin dengan kota-kota yang lain gitu. Karena kita melihat juga karena kita kan Noah kan itu big band tampil di the city of the world gitu. Itu kan di New York gitu. Jadi kita harus bikin supaya Noah ini semaksimal mungkin seperti ide pertama kita adalah di tempat yang presentable. Pak Hotma, dari masyarakat nih menanyakan kenapa harga tiketnya itu begitu mahal? And you Andrew, in interest like financial, maybe you can tell us why the ticket like will be expensive than what the Noah band. I think to justify $40 per ticket is, I think everyone needs to know the scope of work that we did behind the scene on how to get Noah to get the venues for logistics, just think about the rooms and hotels for Noah band and the crew. And again, like you understand,
Noah van comes with, the whole group comes with 16 people. So the group is The whole group. Wow, that's a Right. big group. So think about a plane ticket, think about hotel room, think about food, think about transportation, and the venue. So again, our goal is to sell out 500 tickets. If we don't sell out 500 tickets, then we have to put money from our own pocket Wow, 500 tickets. at $40 per ticket. So the expectation at least of about Correct. 500 tickets. Correct. Okay. And then satu lagi bahan nih. Ini benar apa enggak pas kita isu nih? Katanya nih di Washington DC itu performanya Noah itu gratis, benar nggak? Iya, benar gratis. Dan memang ini satu konsep yang berbeda dengan, jadi dua konsep yang berbeda. Kalau yang pertama yang saya bisa jawab adalah di DC, bukan DC ya, Maryland, Maryland. Dan itu dia memang sudah ada acaranya. Dan kebetulan schedule-nya Noah itu bisa masuk di scoop selama di Amerika gitu. Jadi akhirnya mereka bisa tampil di situ. Nah, konsepnya adalah konsep yang bisa dibilang itu is a bazaar, festival gitu, festival bazar kan. Jadi beda sama kita gitu. Kalau kita adalah konser yang benar-benar yang benar-benar menampilkan seorang artis itu kemampuannya seperti apa gitu. Jadi yang tampil di DC mereka hanya tampil dengan unplugged, dengan bukan dengan full live band gitu. Dulu ada Hansrek Krisdayanti gitu ya, terus ada Katon gitu. Mereka tampil dengan apa adanya gitu, dengan unplugged gitu, dengan Krisdayanti dengan -1 gitu ya, -1 gitu loh. Harga tiketnya $35 gitu. Padahal hanya dengan seorang Krisdayanti doang gitu. Dan nggak ada yang komplain, saya dengar ya, benar gitu. Krisdayanti cuman pakai mic dan sound systemnya tuh seadanya aja. Nggak, bukan seadanya, -1 is like CD, dia play dengan itu mikrofon satunya. Wow, Gitu. Itu harganya $35 gitu. nggak live musiknya dan Contohnya gini deh, $35. let's say kita sering ngadain tuh di basement party nih, misalnya kumpul rame-rame gitu ya, acara apa ya, Valentine misalnya kan, kumpul. Kita kan pada beli makanan atau segala macam, terus kita sharing nih. Sharing itu udah $40 sendiri orang. Oh iya. $35 sampai $50 gitu kan. We don't mind gitu loh. Karena kita bisa ngumpul. Dan can you imagine is $40, you see the biggest band in Indonesia, which is preparationnya nggak sebentar gitu loh. And then lu bisa ketemu teman-teman lo semua dan di tempat yang presentable gitu loh. Dan lo pulang nggak beres-beres. Tempatnya di Santos. Di Santos, Jadi di downtown benar-benar Manhattan tempatnya yang udah yakin Santos itu benar tempat yang Saya udah kesana. itu banget ya. Karena gini ya, di New York itu kan nggak ada tempat sebagus kayak di Jakarta ya, gedungnya mewah apa itu nggak ada, karena tanahnya sendiri udah mahal sekali gitu. If you have a big room for 1,000 people, meaning you are rich people yang bisa renting di situ. Gitu. Kan ini tanah New York kan tanah termahal di dunia, one of the ya apa namanya ini. Jadi lu bisa bikin acara di Manhattan, itu berarti lo adalah satu company yang lu udah eksis gitu loh. Ekspektasinya Mono Andrew itu about the tiket kalau dijual itu 500. Seandainya nggak kesampai nih, apakah Indoart ini masih punya keinginan untuk membuat event yang akan datang? Ya jadi kita kemarin kita udah ngobrol-ngobrol nih sama kita bertiga sama tim yang lain juga, karena kita kan pengen di sini kan memberikan satu wacana event di mana bisa mempertemukan dari Philadelphia, dari New Hampshire, Connecticut, Jersey, New York untuk bersatu ke sini anak mudanya gitu. Karena kita pengen in the future itu akan terjalin satu networking yang cukup kuat. Karena kan eventnya rutin kan, bisa setahun sekali, bisa 2 tahun sekali, tergantung dari biaya dan sponsor gitu. Nah kemarin ini memang kita lihat sponsor yang ada di poster itu adalah sponsor yang kemarin waktu bulan April atau Maret itu bikin event. Itu kita kan udah nyewa tempat, ya kan, nyewa tempat, kita udah bayar semuanya. H-2 ya, H-2 kan -3 ya, H-3
ternyata nggak bisa datang gitu. B0-nya nggak bisa datang. Nggak datang karena ada 2 days, yeah. 2 days, artinya 2 days. Jadi biaya yang sudah dibayarkan gitu, apa namanya, venue, dan saya juga dari venue ya, venue yang nggak bisa di cancel gitu. Akhirnya kita ada kena fine gitu, biaya. Nah, dari semua beberapa item masih bisa, ada yang dibilang tarif full, ada juga yang nggak bisa. Jadi makanya duit yang udah dikasih itu adalah tetap pakai untuk semuanya. Dari sponsor yang dulu tetap pakai. Nah, pakai gitu. Ini bisa dibilang tidak ada gitu. Karena dari no sponsor yang bisa mengcover. Waktu saya terbang di Indonesia, saya dibantu dengan salah teman saya yang namanya Yoris untuk ketemu dengan beberapa sponsor, which is itu sangat udah bisa dibilang hampir goal gitu. Ya, karena kita bikin itu udah hebat lah, mau ada syuting, bla 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 segala macam gitu. Mau ini kita bikin aktivitas yang cukup bagus sih. Nah, itu pada saat terjadi uang rupiah, kurs yang semakin mendekati 15, akhirnya sponsor pull out, mundur. Tapi kan ini kan visanya kan udah jalanin lagi kan, dan kita bekerja tuh nggak setengah tahun, hampir 2 tahun menjadi kan. Ibaratnya kita begadang, terus jam kerjanya juga terbalik kan, nah, Indonesia kan, Jakarta kan beda waktu. Jadi saat kita mesti tidur, kita begadang. Saat yang orang kita mesti tidur. Kadang-kadang saya juga nabrak tuh, bangun sebentar 2 jam kerja. Jadi kalau ini keren banget ya gitu. Jadi sepakat kita akan bikin lagi gimana caranya bisa semurah mungkin. Selain itu ya $40 itu kan the max yang kita bisa kasih. Karena apa? Karena kalau misalnya itu sebenarnya 500 sebenarnya, itu belum dipotong sama staff-staffnya loh. Itu harus dikat lagi dengan jumlahnya Noah, jumlahnya IEX, sama jumlah yang tamu-tamu yang kayak undangan gitu loh. Jadi berkurang lagi kan sebenarnya. Kalau misalnya itu sold out pun itu baru bisa dibilang jadi kan. Saya dengar juga kalau tidak salah Bang Roman pernah mention kalau misalnya anak Permias yang bawa bule itu dapat spesial harga gitu, bener nggak ya? Jadi kita ini pengen supaya, kenapa kita bikin tempatnya yang bagus, sistemnya keren ya, supaya mereka bisa tampil dengan maksimal, ya kan? Kadang-kadang mau artis bagus apa juga, tapi dengan sound system yang apa adanya, dia perform like apa namanya seperti asasi yang dunia bikin itu. Jadi kita pengen supaya jauh-jauh mereka kesini. Udah gitu persiapannya sedikit banyak sekali yang harus dipersiapkan. Ya kalau bisa, memang tujuannya itu, selain kita menggather orang Indonesia supaya berkumpul, kita pengen juga supaya orang-orang Indonesia membawa bule-bule atau temennya yang nonton Indonesia supaya datang. Kalau lu udah ngundang artis teman datang ke untuk nonton artisnya kita, kan kita nggak mau dong tempatnya yang biasa-biasa aja kan. Kita pengen supaya tempatnya yang bagus. Jadi akhirnya lu kenalin pun nggak percuma, oh Indonesia keren banget sih mainnya. Padahal dia nggak berasa bahwa untuk tampil kerennya seorang band itu perlu ada orang yang mempersiapkan kan. Persiapannya benar-benar harus detail juga. Dari segi keuangan, keterampilan apa segala macam gitu. Itu satu apa namanya, the whole setup preparation yang nggak cuma sebentar gitu. Apalagi di Amerika. Jadi makanya saya pengen supaya artis Indonesia ini kalau dia ingin jawab ini jangan sampai cuma bertemu dengan kita aja, tapi mereka bisa dikenal. Lebih luas. Tiba-tiba kita tahu ada yang temennya recording label apa gitu ya, this band is good, jadi akhirnya bisa. Oh iya, juga saya dengar juga dari teman-teman yang bener nggak, karena kalau misalnya Visa P1 itu kalau nggak dipakai sekarang juga, nanti kedepannya agak susah untuk mohon. So what do you think? Tidak. If USCIS issued you a P1 visa and you don't use it at the time allowed, the next time you try to apply, it'll be much more difficult to get. Itu benar-benar persiapan yang nggak makan waktu sebentar ya. So how much time you take to apply for the Visa P1? Well, with this one we use our attorney
that he was very familiar with the process. And it took us, what, 3 months? Yeah. About 3 months, right? Yeah. And that's by, paying the extra fees to expedite the whole process. Wah. Ya. Ya, 3 months itu adalah proses dari mulai udah aktifnya gitu. Tapi before that kita harus menyiapkan dulu semua dokumennya gitu. Ya secara mungkin cek background Semua. setup, semua company, personal ya. Akte kelahiran, mesti translate, terus CV-nya kalian nih masing-masing per orang ya itu mesti ada. Dan kalau misalnya ada yang kurang harus diminta lagi. Terus mesti dia approve sama badan musik yang ada di sini kayak AKMA supaya memang artis ini memang well known gitu. Dan dia mesti punya album lebih dari satu. Terus mesti di recognize sama perusahaan luar gitu kan, misalnya kayak Grammy Award atau misalnya MTV Award gitu. Wah. Karena nggak bisa kalau misalnya kalian itu hanya cuma number one hits di Prambors atau di jadi mesti ada recognized by international media ataupun TV yang pernah kasih mereka award. Jadi Noah Band ini udah pasti tanggal 9 Oktober ya, tampil di Santos. Pak Omar, saya dengar katanya benar nggak sih ini EX ini sekarang ini sedang bekerja sama atau berkolaborasi dengan promotor di Amerika, tapi kepunyaan orang Indonesia. Gimana sih ceritanya? Oh iya, itu namanya ada Cipto yang kebetulan sebagai promotor juga, namanya New Island Company. Jadi Cipto ini adalah saya untuk sama-sama promotor, tapi dia promotornya untuk band dari luar. Jadi makanya saya minta supaya kenapa kita bersama aja, karena biar jawab gitu kan. Dulu band dari luar itu maksudnya band di Amerika, orang Amerika gitu ya. Amerika ini kita bisa kolaborasi. Apalagi yang saya tahu satu orang Indonesia gitu. Jadi makanya saya ajak untuk kita sama-sama bikin next eventnya besar lagi atau gimana. Oke. Ini yang pertanyaan terakhir. Kira-kira apa Ibu sampaikan pada masyarakat ini? Kira-kira dari Indo Alten mungkin atau Bang Otmani? Ya pokoknya saya ini kan event yang terakhir dari Indo Out yang yang ketiga. Kenapa kita bikin terakhir? Karena kita sudah melewati banyak beberapa episode kemarin sampai ke hari ini itu karena Indo itu konsepnya terlalu berat gitu. Karena menampilkan artis Indonesia yang besar terus terbang jauh ke sini dan dia harus tampil di tempat yang benar-benar sekelas dengan international artis gitu. Jadi karena kita pengen supaya orang Indonesia ini bisa kumpul dengan acara yang benar-benar fenomenal gitu. Kalau misalnya acara yang nggak bagus, orang yang kita datang ini bakal sedikit kan. Jadi Noah ini bisa kedengeran karena tampilnya bagus, tempatnya di Manhattan, bisa sampai juga dengan orang-orang yang industri musik di sini gitu loh, untuk menembus ke international musik, global industry kayak gitu aja. Dan juga saya banyak terima kasih juga pada Permias, New York, terus KJRI, Konsulat Indonesia, yang kali ini Pak Gafur ya, yang terima kasih udah membantu, tapi dia sebenarnya menanyakan gitu sampai gimana persiapannya gitu. Jadi kita sebagai anak muda ini juga jadinya merasa gimana sih dalam keadaan yang mimpi yang terlalu tinggi tapi dibantu rame-rame akhirnya bisa kejadian gitu. Bisa terwujud lah ya. Iya, karena kebersamaan. Iya, karena kita di sini mengerjakan itu tuh pure benar-benar niat dan kita pakai hati gitu, bukan yang mau gaya-gayaan ini gue bikin event no, it's not like that gitu. Kita memang hanya untuk gaya-gayaan, no. Jadi kita ada satu message yang kita pengen sampaikan. Indonesia bisa bergabung, networking, artis Indonesia juga bisa diterima di New York, tapi dengan another step gitu, ketemu dengan American public, bisa appreciate mereka. That's the kontennya, kenapa kita pengen capai. Dan juga banyak juga ada teman-teman juga yang membantu kita dari awal sampai sekarang. Ada yang sampai mereka tuh nggak dibayar gitu. Jadi karena melihat dari anak-anak yang dia ketemu kerja ini,
segitu kerepotannya ya, karena mendekati hari H tuh ada aja problem banyak gitu. Jadi mereka membantu kita dengan sukarela gitu, tanpa ada biaya segala macam. Kayak bilang kita nggak ada budget, no, it's fine, kita kesini benar mau bantu gitu. Karena dari segi angka udah nggak ketemu gitu, nggak mungkin bisa bayar gitu. Jadi mereka belum datang untuk membantu tanpa ada apa namanya dibayar ya. It's only in the out ya, kalau event-event yang lain nggak seperti itu sih. In the out memang itu too costly, risknya tinggi. Karena kita punya konsep begitu, tampil di arena internasional dengan bangga gitu. Bahwa ini sekarang nih Indo ini, event ini dibantu sama Promias, terus support dari KJRI juga. Dan sama satu lagi Diaspora. Diaspora udah membantu juga karena dari segi apa namanya promosi ya Pak Krisno dari Kamboja, Pak Heru presidennya, Tevi juga presidennya, Tevi Elizabeth. Terima kasih banget udah apa namanya satu visi sama kita, dan buat masyarakat yang lain yang kayaknya merasa bahwa tiketnya mungkin nggak ini ya, tapi mudah-mudahan yang terakhir ini kita bisa disupport juga gitu loh, karena dengan membayar $40 sampai $50 berarti nggak cuma nonton aja, tapi kalian benar-benar bisa membantu Noah supaya bisa tampil. Di Indonesia juga ada event apa setahun sekali yang bisa dibanggakan. It's the proudest day in the year, once a year. Okay. Muhammad, terima kasih. Yep. Andrew, thank you so much. And you guys benar-benar bisa memberikan satu informasi dan mau sharing tentang Indoal dan Noah. Dan pemirsa, sekali lagi jangan lupa nonton Noah pada tanggal 9 Oktober hari Jumat jam 6.30 di Santos. Oke. Pak, maaf benar juga. Dan satu lagi. Jadi gini, kan jam 6.30 sampai jam 10 acaranya itu Indoal. Nah, kita buat juga after party-nya namanya Nanti 45. Nanti 45 juga acara setahun sekalinya kita, tapi lebih ke performance yang lebih ke fun gitu loh. DJ, terus ada dance, segala macam gitu. Itu ada ekstra biaya atau apa nggak? Iya mas, nanti masuknya tuh ada lagi biaya, karena kan sebenarnya nyawa juga udah gratis gitu. Jadi itu bayar $20, nanti ada ketemu party bareng sama Noah. Ada juga hostnya nanti dari mana, dari Indonesia datang, ada artis namanya Sultan Joji sama Anissa Trihapsari di part of the host, dan mungkin sama beberapa artis yang lain yang saya nggak bisa sebut tapi pasti ada di sana. Party bareng kita. Di tempat yang sama juga. Tuh. Pemirsa. Ya, sama tapi di lantai bawahnya. Di gedung yang sama, cuma living room aja gitu ya. Pemirsa, tanggal 9 Oktober performa Noah, jangan lupa nonton, dan juga after party-nya pemirsa. Saya rasa itu seru banget ya after party-nya ya. Okay, so see you again di lain acara dari Indo AS. Have a good night.